hambatan yang terjadi pada anak didik tersebut. Jadi kita buatkan program yang sesuai, intinya seperti itu. Lanjut, program kebutuhan khusus itu yang pertama, di program kebutuhan khusus bukan mata pelajaran, tapi diberikan kepada semua PDBK sebagai layanan kompensatoris. Madrasah inklusi itu yang pertama selain membuat program kebutuhan khusus diberikan juga oleh GPK yang sudah mendapatkan pelatihan dan dilakukan di ruang sumber maupun lingkungan madrasah lainnya. Nah, setelah anak itu teridentifikasi bahwa dia memiliki kebutuhan khusus, tentunya sekolah itu perlu adanya guru pendamping khusus juga. Jadi tidak harus yang mempunyai keahlian di bidang pendidikan LB, tapi bisa juga guru tapi mendapatkan pelatihan ataupun mempunyai pengalaman dalam menangani anak didik tersebut. Madrasah inklusi juga diberikan sesuai dengan hambatan yang dimiliki oleh PDBK yang telah teridentifikasi dalam asesmen awal. Nah, di sini setelah teridentifikasi apa hambatannya, kita akan menentukan langkah apa yang akan kita lakukan untuk anak tersebut. Lanjut, program kebutuhan khusus itu ada berbagai macam hambatan. Jadi hambatan-hambatan ini akan dilanjutkan oleh saudara kita, Bapak Rocky. Baik, terima kasih saudara saya yang dari Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul. Baik, saya lanjutkan. Sebelumnya mohon perhatikan lagi. Nah, ini sebenarnya bagiannya saya tadi. Tapi mungkin dari saking semangatnya dari saudara saya tadi sampai habis bahasanya. Jadi kenapa kok harus ada program khusus? Begitu. Kenapa kok harus ada program khusus? Karena jadi yang perlu kita ketahui itu adalah program khusus itu bukanlah mata pelajaran, tapi hukumnya fardhu ain, wajib hukumnya kita kasihkan, kita sampaikan kepada PDBK kita, begitu. Terus siapa yang wajib memberikan program khusus itu kepada PDBK kita? Yaitu wabil khusus yang paling wajib itu adalah GPK kalau ada. Kalau semisal tidak ada, kalau hanya semisal ada guru kelas misalkan, jadi guru kelas itu yang wajib ada program khusus untuk PDBK kita, begitu. Terus program khusus yang seperti apa yang diberikan kepada PDBK kita? Jadi program khususnya itu disesuaikan dengan hambatan-hambatan yang dimiliki oleh PDBK kita, begitu Bapak Ibu. Bisa dipahami untuk sini? Monggo dilanjut, Mbak. Jadi selanjutnya ada program khusus yang pertama ada hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan intelektual, fisik, dan autism. Yang pertama hambatan penglihatan. Hambatan penglihatan itu bisa kita sebut dengan supaya kita lebih mudah untuk mengingatnya, bisa kita sebut dengan OMSAKA, orientasi, mobilitas, sosial, dan komunikasi, begitu. Bukan Om telolet ya, Om saja. Orientasi mobilitas itu adalah kemampuan, kesiapan, atau kemudahan peserta didik dalam berpindah, dalam bergerak. Nah, itu yang dimaksud dengan orientasi mobilitas. Orientasi mobilitas, kemampuan dalam berpindah dan bergerak, itu mudahnya. Terus yang kedua tentang sosial. Kemampuan melakukan aktivitas dalam sehari-hari untuk berinteraksi, beradaptasi, aktif dalam bersosial di lingkungan sekitar. Nah, begitu. Terus yang terakhir, yakni keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi itu seperti apa? Yakni kemampuan dalam berkomunikasi lisan, baik lisan, tulisan, isyarat, secara
represif dan ekspresif. Nih, baik Mbak, buat lanjut. Dan yang berikutnya yakni program khusus hambatan dari pendengaran. Nah, hambatan pendengaran itu program yang khusus dalam hambatan pendengaran ini adalah PKPBI. PKPBI itu merupakan bagian integral dari proses pemerolehan bahasa anak dari tunarungu. Melalui latihan mendeteksi, mendiskriminasi, mengidentifikasi dan mengkomprehensi bunyi. Begitu. Terus selain itu dalam pengembangan komunikasinya, persepsi bunyi ini dan irama ditekankan kepada latihan keterampilan berbahasa reseptif dan berbahasa ekspresif. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ada sedikit cerita Bapak Ibu. Saya kebetulan yang setelah saya sampaikan tadi, saya juga punya peserta didik. Punya peserta didik di bagian punya hambatan pendengaran. Sebenarnya peserta didik saya itu bukan dari sejak lahir. Jadi pas awal lahir itu penyampaian dari orang tuanya normal, baik-baik saja. Cuman pada saat usia 2 tahun, anak ini mengalami panas yang berlebihan, sehingga mengalami kejang, sampai mengganggu sarafnya yang kena. Akhirnya pada saat itu lamban dalam berjalan, itu lamban sampai umur berapa tahun gitu anak-anak ini. Terus singkat cerita, anak ini akhirnya melalui proses panjang dengan cara dibawa ke terapi dan akhirnya bisa normal. Cuman normalnya sekarang itu memakai alat yang harga berapa lagi kalau untuk misalkan kena air itu langsung rusak. Terus untuk pembelian awalnya lagi itu harus ke Australia, itu bahasanya dari penyampaian dari orang tuanya. Itu langsung dari Australia seharga 50 juta satu begitu. Jadi pada saat sekolah di lembaga kami, anak ini memakai alat ini hanya bisa berfokus sejauh 5 meter Ibu. Selebih itu tidak bisa mendengar. Nah, caranya saya bagaimana supaya kita bisa berkomunikasi lebih baik, misalkan dengan jarak jauh, yakni dengan cara bahasa isyarat misalnya. Jadi saya panggil, terus terus saya gini kan, maksudnya itu air sini. Terus apalagi terakhir ini saya ingat betul ada amanah dari Ketua Yayasan YAMI, karena kita sebagai calon fasilitator daerah dan wajib kita sampaikan kepada teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada di lembaga kita masing-masing, jangan pernah menyampaikan bahasa jangan ke anak-anak ABK, tidak boleh. Itu yang saya ingat dari Bunda Eri ini. Jangan, misalkan jangan naik, misalkan gitu, itu tidak boleh. Jadi kita ganti bahasa itu dengan anak pintar, ayo nak turun, ya, jadi gitu kan. Nah, ini yang salah satu yang dapat kita kita pelajari dari Bunda Eri itu. Mungkin itu saja dari saya. Untuk selanjutnya, terima kasih kepada saudara Fakih ya, kepada yang terhormat narasumber. Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya? Baik, luar biasa. Nah, ini ada perubahan lagi Bapak Ibu. Ketika saya mengatakan apa kabar Bapak Ibu, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Harus dong, jangan sampai tidak sehat ekonomi, tinggal kita yang memanajemennya. Oke Bapak Ibu,
Ingat nggak? Ingat nggak? Nah, oke. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Iyalah. Kami melanjutkan tentang program khusus untuk hambatan intelektual. Jadi intelektual ini memang sangat ini ya, karena yang berperan adalah pikiran. Jadi di sini kita memfasilitasi PDBK dengan hambatan intelektual agar dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki sehingga dapat melakukan kegiatan hidup sehari-hari. Kalau anak tidak dibekali yang demikian, program yang demikian, khawatirnya nanti ke depan itu tidak akan bisa hidup mandiri. Oleh sebab itu, ada yang namanya merawat diri. Bapak Ibu tahu bagaimana anak-anak untuk merawat diri? Sikat gigi, Menyikat gigi boleh, silahkan. Apalagi mandi sendiri. Jadi merawat diri ini mereka bisa melakukan sendiri tentang dirinya sendiri, baik mandi, baik makan, minum gitu ya. Jangan sampai mereka itu ketika makan itu nggak tahu yang mana untuk sendok, yang mana untuk garpu gitu ya. Atau tangan mana yang harus mereka lakukan ketika mereka makan. Jangan sampai mereka makan tangan kiri gitu ya. Minum jangan sampai menggunakan tangan kiri. Ini perlu apa? Perlu bimbingan dari kita. Kemudian mengurus diri sendiri. Ini jangan sampai anak-anak kita tidak tahu bagaimana sih mengurus diri sendiri gitu ya. Baik dia itu mandi, kemudian berpakaian sendiri, menyisir rambut, kemudian pokoknya untuk dirinya sendiri harus mereka memiliki keterampilan, dan ini memang harus kita dampingi. Baik orang tua, nah ini kerjasama orang tua dengan sekolah harus baik ya. Kenapa? Kalau di sekolah kita sudah menyampaikan demikian, kalau di rumah tidak dilakukan oleh orang tua, maka anak itu kan namanya aja mereka intelektualnya yang bermasalah. Oleh sebab itu kontinunya di rumah. Di rumah juga harus dibimbing. Kemudian menolong dirinya sendiri. Nah ini anak-anak kita ini ketika menolong dirinya sendiri ini harus dikenalkan mana benda tajam, mana benda yang tidak tajam. Benda tajam ini adalah untuk melukai kamu hati-hati. Ini jangan memegang ini. Maaf. Ini berbahaya. Untuk memegang ini berbahaya, betul. Karena memang kata jangan ya, kata jangan itu untuk anak yang normal pun kita tidak boleh ya, harus kata aktif. Jadi kalimat-kalimat yang jangan tadi jangan disebutkan atau tidak disebutkan. Kemudian bagaimana menghindari hewan yang suka melukai kita. Jadi itu diperlihatkan ini hewan yang kamu harus hati-hati untuk memegangnya. Kucing pun walaupun jinak kadang kalau sudah terganggu bisa melukai. Oleh sebab itu anak kita sampaikan harus disayang nak ya. Ini hewannya memang jinak, akan tetapi kalau dia dilukai dia akan menyakiti. Kemudian hewan-hewan yang lain kita perlihatkan juga bahwa ular bisa menggigit, nanti bisa membawa maut dan sebagainya. Pokoknya apalagi monyet, nah buaya
Monyet, buaya, monyet itu dekat dia, memang dekat, akan tetapi hati-hati juga ketika dia maaf mencakar dan lain sebagainya kan. Jadi anak kita perlu dikenalkan hewan-hewan yang bisa mencelakai dirinya sendiri. Jadi kemudian komunikasi. Nah, komunikasi ini memang anak kita harus diajarkan secara verbal maupun non verbal, secara audio maupun visual, secara media juga diajarkan. Kemudian sosialisasi. Nah, bersosialisasi kepada masyarakat juga harus kita sampaikan. Kenapa? Kepada teman, kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua, kemudian baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan madrasah ya, di sekolah ya. Yang jelas lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, kemudian lingkungan masyarakat itu sendiri. Jadi bagaimana dia menghargai orang yang lebih tua, hormat, santun, dan lain sebagainya. Ini perlu disampaikan supaya mereka nantinya menjadi anak yang soleh dan solehah. Kata-kata gitu. Kemudian keterampilan sederhana. Keterampilan sederhana ini mungkin yang bisa mereka lakukan, anggap yang sederhana ya. Kemampuan sederhana seumpama nih melipat baju, kemudian melepas tali sepatu, memasang, melepas dan lain sebagainya. Kemudian apalagi kalau mencuci nggak mungkin ya, karena kadang dia. Tapi kalau kita arahkan bersama ya, kita arahkan bersama. Ayo nak sini, kita coba kita cuci ya, walaupun itu hanya sapu tangan. Kita coba mencuci supaya mereka memiliki keterampilan untuk itu. Nah, itu bisa kita asal dibimbing. Nah, karena itu adalah untuk kecakapan hidupnya. Kemudian penggunaan waktu luang. Nah, ini jangan sampai anak terlena ketika menggunakan waktu luang. Walaupun mereka itu ininya bermasalah, akan tetapi kalau sudah nonton game, hati-hati. Jadi kita arahkan mana yang baik, mana yang tidak. Ya. Ketika kita mengarahkan waktu luang tadi, bagaimana kita boleh menonton, akan tetapi yang kita tonton ini yang bagus, ini untuk kehidupan kamu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian boleh dibawa jalan, silahkan. Kenapa? Supaya refreshing. Jangan sampai dia selalu itu yang dihadapinya. Bahwa dia sekaligus bersosialisasi dengan lingkungannya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ketika waktu luang ini ada, atau kita arahkan kepada membaca buku, akan tetapi membaca bukunya mungkin banyak ceritanya di situ, banyak gambarnya gitu ya untuk mengisi waktu itu. Nah, itu lebih baik. Silahkan lanjutkan. Nah, ini hambatan fisik. Untuk program khusus hambatan fisik Bapak Ibu, pengembangan diri, merawat dan mengurus diri. Bagaimana tadi yang dijelaskan di pertama sama, hampir sama kita mengenalkan kepada mereka. Merawat dirinya bagaimana dia makan, menentukan bagaimana sih ketika dia makan baca bismillah dan lain sebagainya, itu kita sampaikan kepada mereka. Akan tetapi di sini memang hambatan fisiknya ini tidak terjelas ya, karena apa? Apakah ini fisik berupa tangan, apakah berupa kaki, apakah berupa yang lain gitu ya. Akan tetapi segala sesuatu yang tergantung pada dirinya, yakni baik merawat maupun mengurus diri, ini memang harus kita arahkan. Jangan sampai salah dalam melakukan. Karena anak yang demikian memang harus kita arahkan. Kemudian menyelamatkan diri. Nah, sama dengan yang tadi Bapak Ibu. Apa yang harus kita kenalkan kepada mereka supaya mereka bisa menjaga dirinya sendiri. Berkomunikasi, bersosialisasi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Kata-kata yang sopan, kemudian
perilaku yang beradab itu kita sampaikan ke mereka. Bagaimana baiknya menghadapi orang tua, adiknya, kemudian ya lingkungannya. Kemudian mengembangkan keterampilan hidup hampir sama dengan yang tadi Bapak Ibu kita lakukan. Walaupun perlahan, ini memang menghadapi anak-anak yang demikian ini harus ini ya, kita harus telaten, kemudian sabar. Itu sifat kita sebagai pendamping daripada anak berkebutuhan khusus. Melakukan gerak pengembangan gerak, melakukan gerak kontrol kepala, melakukan gerak anggota tubuh, tangan, kaki, itu biasa ya. Kemudian melakukan gerak pernapasan, jadi diatur pernapasan dia, bagaimana cara menarik nafas, bagaimana cara keluar. Kemudian melakukan gerak pindah diri, bagaimana dia secara pelan berpindah diri dari depan ke belakang seumpama begitu ya Pak Ibu. Kemudian melakukan gerak koordinasi motorik kasar dan motorik halus, koordinasi mata dan tangan, koordinasi mata dan kaki, serta keseimbangan tubuh. Jadi antara keseluruhan tubuh ini harus disampaikan bahwa kalian harus seimbang gitu ya Bapak. Kemudian menggerakkan dan menggunakan alat bantu yang dipakai, alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Mungkin ini Bapak Ibu sudah tahu ya. Sudah. Apa kalau untuk dia fisik, kaki seumpama berarti menggunakan kursi roda ataupun penyangga ya, penyangga atau iya. Kemudian mungkin itu saja yang kami sampaikan. Apabila ada salah dan hilaf mohon dimaafkan. Dilanjutkan oleh Mbak Nuri. Ini ya Pak, ini yang dinanti. Tidak memakai halu-halu. Tapi langsung terdengar lu. Kalau udah pakai halu udah dengar. Dengar. Saya tak mendekat. Oke, langsung saja untuk menghemat waktu karena waktunya sudah mepet, asapnya sudah mau habis. Iya. Saya akan menyampaikan Proksus untuk anak autis. Proksus itu program khusus untuk anak autis. Autis itu biasanya kita dapat mengenali dari 3 ciri. Yang pertama, komunikasi, sosial, sama perilakunya. Dan untuk kan nggak, anak ABK itu tidak bisa disembuhkan karena bukan penyakit, tapi kita bisa meminimalisirkan dengan program khusus ini. Yang pertama, interaksi sosial. Interaksi sosial ini contohnya, Dina, lihat, berarti ada kontak mata. Kalau anak autis tidak ada kontak mata. Baru kita jajak aku. Santai ya. Kalau kan baru. Iya. Sekali lagi Pak Amin mana? Ya, Pak Amin ya. Anak autis tidak ada kontak mata. Iya. Kita bisa melatihnya dengan hanya cukup lihat. Lihat, kalau tidak bisa lihat, kita arahkan lihat. Lihat. Pas ngarahin. Lihat. Bisa kembali materi. Nah, kalau anaknya sudah bisa lihat, kita kasih reward hebat. Terima kasih. Interaksi sosial juga bisa diajak bermain dengan teman. Karena anak autis itu punya dunianya sendiri, hidup sendiri, punya imajinasi sendiri, apapun untuk dimainkan. Diajak bermain teman, kan inklusi ya, semuanya kita rangkul. Temannya, ayo diajak main, diajak bermain, diajak tos sama temannya, itu udah senang anaknya. Yang kedua, pengembangan. Jatuh nafasnya dulu. Dina. Aku kaget. Santai. Diarahkan.
Jangan lewat tadi ke sini. Selasnya. Iya. Fokus. Pengembangan komunikasi. Komunikasi itu bisa verbal sama non verbal. Kemarin saya ada bapak yang bercerita anaknya tidak bisa ngomong, cuma kalau minta tunjuk. Nggih kan nggih? Ya. Nah, kalau anak autis itu kebanyakan kalau mau komunikasi kita pakai gambar visual. Ada gambar mau ke kamar mandi, ada gambar makan. Biasanya seperti ini. Oke, hari ini kita belajar. Kita kasih gambar. Yang pertama, kita belajar toilet training nih. Kita kasih gambar toilet. Kalau sudah toilet training, boleh bermain. Kalau sudah bermain, kita motorik halus, meruncing. Kita kasih gambar meruncing, boleh bermain. Toilet training dulu satu. Kita ajak kamar mandi. Di kamar mandi pun juga ada gambar visualnya. Yang pertama, buka pintu. Yang kedua, urutannya. Tutup pintu. Iya. Lepas celana gitu kan kalau kamu mau ke kamar mandi. Jangan. Jadi kalau ada autis itu biasanya pakai visual. Kita juga bisa pengembangan komunikasinya melalui terapi bicara untuk anak autis. Yang ketiga, pengembangan materi perilaku. Anak autis kan sering tantrum, gitu. Jadi kita bisa meminimalisirkan dengan proses pengembangan perilakunya. Ada kasus anak kelas 1 autis tidak bisa duduk. Satu hari itu kita suruh cuma duduk. Lari lagi, duduk. Lari lagi, kalau itu kita kasih contoh, duduk. Lihat, duduk. Kita kasih tahu duduk. Kalau sudah duduk sebentar, hebat, boleh bermain. Jadi kalau untuk anak autis itu gak harus yang membosankan, bisa sama bermain. Sensori motorik ada penglihatan. Kalau penglihatan itu kayak kembali lagi ke lihat. Ada pensil, dia bisa lihat gak? Misalnya bisa lihat itu arah kita arahkan ke sini, bisa ngikutin apa tidak. Itu sensori penglihatan. Sensori pendengaran, kita panggil Bu Ana. Contoh Bu Maaf. Bu Ana gitu nggak? Kalau anak autis itu Beda sama Dita tadi ya. kan besti ya. Bu Ana gitu. Kalau anak autis kan tidak bisa, kalau dipanggil nggak mau noleh. Bu Ana gitu, nggak mau noleh. Sampai 3 kali. Ma'ruf. Tak mengol. Iya, biasanya sampai 3 kali tidak mau menoleh, kita arahkan. Kalau dipanggil Bu Ana, langsung lihat kita gitu. Untuk sensori penglihatan, pendengaran, perabaan, anak bisa membedakan kasar, halus, bisa membedakan panas, dingin, kan itu kan juga bahaya. Setrika tiba-tiba, kalau anak tidak bisa membedakan panas, dipegang langsung. Kalau kita bisa membedakan ini panas, ini dingin, ini benda panas, ini benda dingin. Kalau panas kan bahaya, kalau tiba-tiba megang setrika panas, nyes. Perasa anak untuk melatih sensori perasa biasanya yang paling gampang itu asin sama manis. Asin, manis. Soalnya biasanya ada kasus anak itu apapun dimasukkan ke mulutnya. Biasanya, soalnya sensori perasanya itu nggak mau main. Terus keseimbangan bisa dengan cara pakai trampolin, lari trampolin kan lompat. Kalau kayak gitu pukul ke banyak. Untuk kemandirian sama halnya dengan anak hambatan intelektual, kemandiriannya pun juga harus dikasih program khusus. Tapi biasanya kalau autis pakai visual yang kayak tadi, biar lebih memudahkan. Lanjut, Bapak. Contoh, bro, ini saya ngambil di PPT-nya dari atas. Pusat. Iya, dari pusat.
contoh laporan harian perkembangan program kebutuhan khusus. Sebetulnya PPI sama Propsus itu ada di dalam PPI. Paham Bapak Ibu? Ya. Kita buat Propsus itu ada di dalamnya PPI. Programnya itu ada masuk di dalam PPI. Di dalam PPI tadi kan udah ada disebutkan Bu Ana kayak durasinya mau berapa untuk program khusus, contoh anak toilet training berapa bulan. Nanti ada keterangannya anaknya gimana, apa mau buat file lagi, buat penilaian sendiri boleh, apa langsung di PPI itu kita buat seperti ini juga boleh. Nanti keterangannya dilanjutkan, apa masih belum tuntas, dilanjutkan, kita revisi lagi PPI-nya. Seperti itu. Lanjut. Nah, prinsip-prinsip penilaian Propsus. Propsus itu biasanya berupa deskripsi naratif yang mencakup tingkat kemandirian anak. Kayak intinya itu nilai yang di atas tadi yang tabel itu kita buat narasi. Anaknya itu mengerjakan itu dengan bantuan apa dengan mandiri, terus anaknya waktu mengerjakan itu kooperatif apa tidak kooperatif, dan perkembangan dicapai berdasarkan dari kemampuan dasar asesmen serta target yang ingin dicapai. Semuanya itu kembali ke kelompok 2, semuanya itu kepalanya itu ada di kelompok 2, kita programnya nanti kembali lagi evaluasinya dari kelompok 2. Lanjut Bapak Ibu. Terima kasih semuanya, mohon maaf. Terima kasih. Di sini saya yang membuka harus bertanggung jawab menutup. Ini ada, setelah itu semua kita lakukan, kita masih ada satu program, yaitu program Pasca Madrasah. Intinya program ini kita lakukan untuk mengetahui atau untuk memberikan bekal anak PDBK itu setelah lulus dari madrasah itu, kita memberikan bekal tentang kemandiriannya yang disebutkan di atas tadi. Jadi nanti bisa mengembangkan potensi dirinya juga, bahwa dia kalau nggak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dia akan bekerja mandiri dan berwirausaha sesuai dengan kemampuan dan potensinya. Itulah Bapak Ibu yang telah kami perdebatkan selama setengah jam, hasilnya juga seperti ini. Tapi sebelum kita tutup ada pantun. Jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa nanti akhirnya amin ya. Jangan lupa beli buah manis namanya mangga. Mari teman-teman kita berdoa, semoga Mbak Nuri rumahnya segera dikasih tangga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Lah kok banter. Si Ami kok sumpel. Oke Bapak Ibu, jadi nanti disambung lagi untuk kelompok